Jadi kali ini gue pengen cerita pengalaman gue, gimana rasanya gue yang pakai Windows sejak kecil akhirnya mencoba MacBook selama 6 bulan terakhir ini. Disclaimer dulu, ini adalah Apple device pertama yang gue punya. Jadi kemungkinan besar gue nggak bisa cerita banyak tentang ekosistem Apple yang orang-orang bilang canggih ya. Jadi ini hanya sebatas gue cerita gue pakai MacBook selama 6 bulan dan rasanya seperti apa. Lalu pengalaman yang gue bagiin ini itu berdasarkan use case-nya gue. Jadi ada kemungkinan besar kalian yang nonton ini mungkin tidak akan cocok dengan use case yang gue bagiin. Oke? Pertama-tama gue pengen ceritain tentang OS MacBook ini dulu ya. Jadi di awal beli gue udah merasakan OS 17 langsung. Jadi Mac OS 17 ya. Jadi yang 16 dan ke belakangnya gue nggak tahu experience-nya seperti apa. Ini tuh aneh banget. Gue harus spending 1-2 hari untuk belajar Mac OS ini kerjanya seperti apa. Dari gue tahu itu ada spotlight lah, gue bingung cara resize tab. Lu tahu kan kalau Windows kan tinggal di snap ya, di snap ke kiri, ke kanan, atau kita bisa pakai editor tools untuk bagi-bagi layar kita. Dan di macOS ini nggak bisa. Terus untuk close aplikasi dia di sebelah kiri, dan itu apa ya, brain muscle gue tuh menentang itu. Jadi setiap kali gue mau close aplikasi, gue ke kanan dulu, baru gue ke kiri. Jadi awal pertama gue beli barang ini, gue nggak bisa langsung pakai kerja. Gue harus belajar dulu cara pakai OS-nya. Ya itu makan 1-2 hari ya. Gue full nonton YouTube, gimana caranya melakukan A, gimana caranya melakukan B gitu. Bunch of tutorial ya, sampai akhirnya itu seluruh wall dari YouTube gue isinya cara menggunakan MacBook. Tapi pengalaman gue ini nggak sulit ya belajarnya. Lu cuma spending ya 1-2 hari, nanti lu udah terbiasa lagi. Nah masalahnya setelah lu biasa pakai MacBook ini, gue buka komputer Windows gue, otak gue kebalik tuh. Gue mau close aplikasi, gue ke kiri dulu baru ke kanan. Ya lu ngerti lah maksudnya, brain muscle gue kayak. Tapi overall nggak banyak komplainan lah ya. Gue cukup belajar, gampang dipahami OS-nya, semuanya smooth, animasinya bagus, overall oke. Tapi ada satu hal yang gue nggak suka, itu ada satu aplikasi yang namanya Note, itu sering no responding. Gue buka, gue take note, terus dia no responding. Ini kalian alami juga apa nggak sih? Yang kedua ini soal baterai. Jujur ini pertama kalinya gue merasakan gue bisa bawa laptop tanpa bawa charger. Ini nggak pernah terjadi di hidup gue ya. Bahkan HP, gue dulu pakai Samsung Note 20 Ultra itu gue bawa charger kemana-mana saking seringnya habis baterainya itu. Dan ini gue cas full, gue bawa kerja, gue bawa ke cafe, gue bawa ke meeting segala macam, masih nyisa. Lalu ada satu kebiasaan baru yang gue punya setelah pakai MacBook ini ya. Gue nggak pernah lagi shutdown gue punya device. Gue tinggal tutup layar, gue go gitu. Gue mau buka, dia hidup lagi. Dan gue nggak punya struggle untuk booting kayak laptop Windows pada umumnya. Gue baru tahu kalau di setiap Apple device itu punya baterai health ya. Jadi gue selama 6 bulan ini setelah gue cek, dia berkurang sekitar 2%-an. Gue gak tahu kalau ini itu angka yang baik atau yang buruk ya. Tapi kalau kalian punya pengalaman yang lebih, boleh share di kolom komentar di bawah. Yang ketiga ini soal bobot. Sumpah ini laptop yang teringan yang pernah gue punya. Gue terakhir pakai Acer VX15, itu laptop gaming ya. Dan gue beli tab Samsung S7 FE tambah keyboard, itu beratnya lebih ringan laptop ini daripada tablet itu. Ini tablet, ini laptop, tapi ini lebih ringan. Ajaib nggak lo? Jadi selama gue punya MacBook ini, itu baru gue merasakan namanya mobility sesungguhnya gitu. Gue bawa ini, bawa HP, bawa dompet, bawa note, itu tas gue nggak merasa berat sama sekali. Sama seperti gue dulu bawa itu berat banget, kayak bisa 4 kilo, 3 kilo tuh tas gue. Semenjak pakai ini, wah, gue nggak tahu ya di laptop Windows ada yang lebih ringan atau gimana, tapi ini tuh udah kasih experience yang
next level banget lah sama gue. Oke, gue lupa untuk ceritain skenario use case-nya gue ya. Jadi gue itu sehari-hari kerja kantoran dari 9 to 5. Kegiatannya tidak jauh-jauh dari gue olah data, gue browsing, terus gue biasa meeting pakai Google Meet, terus gue ya ngedit video, buat 3D design, buat desain grafis juga, dan pekerjaan kantor pada umumnya lah ya. So far semuanya aman. Gue nggak ada komplain sama sekali, gue nggak ada ngerasain nge-lag sama sekali. Cuma masalah Note app itu aja yang sering no responding ya. Mau digeber kayak manapun tetap aman. Tapi satu hal yang nggak pernah gue pakai di sini adalah untuk main game. Jadi gue nggak tahu skenario main game di MacBook ini seperti apa. Yang gue rasain laptop ini itu agak hangat waktu udah ngedit video, sama gue meeting kelamaan. Jadi kamera hidup, itu udah mulai panas tuh, hidup kelamaan kamera panas, terus baterai lumayan jadi boros. Tapi overall gue nggak ada komplain masalah performa, semuanya lancar. Untuk webcam gue nggak ada komplain juga, rasanya bagus. Dan gue merasa setiap kali gue meeting tuh kamera gue paling oke di antara yang lainnya. Dan teknologi di belakangnya gue nggak gitu tahu, tapi yang jelas nih sudah cukup baik lah sebagai webcam di situ. Tetap aja ya, ada beberapa hal yang gue nggak suka di MacBook yang gue pakai ini. Gue pertama kali beli, gue nggak sadar kalau MacBook itu nggak punya USB B sama HDMI. Wah, itu kelar tuh. Semua colokannya itu USB-C. Dan gua cuma dikasih 2 biji lagi di dalam sini. Jadi ini tololnya gua biasanya transfer file kan pakai cloud sudah ya, nggak pernah pakai USB colok. Jadi selama 1 minggu itu gua merasa gua aman-aman aja kayak pakai laptop biasa aja nih. Suatu ketika gua pengen colok ini di monitor kantor gua yang pakai HDMI, gua baru sadar kalau tidak ada slot HDMI. Akhirnya gue harus beli dongle. Dan akhirnya gue koleksi dongle lumayan banyak lah. Jadi gue letak satu di kantor, gue letak satu di rumah, gue letak satu di kamar. Jadi kemanapun gue pergi, gue pastikan gue ada dongle yang bisa gue ambil, gue colokin gitu deh. Lalu yang agak gatel gue liatnya itu semua permukaan di MacBook ini fingerprint magnet. Pegang apapun lengket fingernya. Gue pegang cover depannya ada finger magnet, gue tekan layarnya ada finger magnet, gue pegang pad di samping touchpad juga finger magnet. Jadi semuanya finger magnet. Gue bingung banget harus bersihinnya pakai apa kan. Gue harus beli pembersih kacamata sama microfiber hanya untuk bersihin ini laptop. Dan gue kan bukan pemakai kacamata ya, mata gue masih sehat banget nih. Tiba-tiba beli barang yang gue nggak pernah beli seumur hidup gue. Jadi ini catatan khusus buat kalian yang pengen beli MacBook juga. Pastikan software yang kalian pakai atau aplikasi yang kalian pakai itu kompatibel dengan Mac-nya. Jadi ini bukan pengalaman gue ya. Jadi ada beberapa teman gue yang cerita kalau di beberapa industri Mac itu tidak begitu banyak pilihan software yang biasa dia pakai. Biasa di aplikasi-aplikasi engineering maupun manufacturing gitu, itu pilihan softwarenya sangat-sangat terbatas. Dan bisa jadi software yang biasa kalian pakai di Windows itu tidak kompatibel di Mac ini. Jadi pastikan dulu sebelum kalian ingin beli ini. Ya bisa aja sih kita pakai paralel gitu ya untuk akses Windows segala macam, tapi lebih baik laptop Windows lah daripada lu beli Mac terus lu install Windows gitu kan, aneh banget. Meskipun bisa ya, tapi gue tidak menyarankan kayaknya. Lalu yang menjadi kendala selanjutnya adalah sampai video ini dibuat, HP utama gue itu masih pakai Android. Gue pakai Samsung Flip 4 sekarang, dan gue kesusahan untuk mentransfer file ke MacBook. Jadi ini mungkin namanya power of ecosystem ya. Lu kalau pakai iPhone, lu tinggal airdrop ke Mac itu gampang aja gitu. Lu tinggal 1-2 tombol selesai. Gua ngakalinnya cukup lama. Gua harus pakai kabel colok, pakai Macdroid lah, mau pakai apa nearby share lah, mau pakai local send lah. Itu ada another extra step yang harus gue lakuin untuk share files ke MacBook ini. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar share file PDF gitu ya, atau share files Word atau Excel segala macam yang size-nya nggak gede, kan kita bisa drop aja di WhatsApp, kita download tuh. Tapi masalahnya kalau video ini nggak bisa. Nearby share yang gue pakai itu lambat banget, pakai internet kan, dia kayak upload download lah secara manual lah gitu.
Local Sun juga sama, itu lemot juga tuh. Akhirnya pakai kabel, ada namanya Droid Mac tuh. Akhirnya gue harus colok kabel dan di mounting, akhirnya baru bisa gue pindahin tuh filenya. Ribet lah ceritanya. Jadi pastikan kalau lu mau beli MacBook, beli iPhone-nya aja sekalian supaya bisa transfer file mudah gitu. Jadi kesimpulannya, ini tuh laptop bagus, tapi dalam use case tertentu aja ya. Jadi kalau kalian sering mobile kerjanya, pindah-pindah tempat, sering traveling, sering ketemu klien di luar, gua rasa ini laptop akan sangat-sangat membantu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, masalah app compatibility tadi ya, beberapa industri mungkin nggak banyak nih pilihan app-nya. Tapi bisa jadi beberapa tahun lagi akan ada ya. Silahkan dicek aja kembali software kalian ada di MacBook apa enggak. Jadi gue merasa laptop ini akan lebih banyak dipakai sama pekerja kreatif ya, karena dalam 6 bulan ini gue lihat di App Store terutama ya, kebanyakan sih app-app yang di industri kreatif nih lengkap banget ya. Jadi gue rasa pekerja kreatif akan suka pakai ini. Mungkin sekian aja dari gue ya. Kalau ada yang mau ditambahin atau gue ada salah mempersepsikan sesuatu, silahkan dikoreksi di kolom komentar di bawah. Gue rasa sih itu aja. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.